Salam demi sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kita yang hadir pada saat pagi hari ini, bahkan umat Tuhan yang berada di rumah melalui live streaming, biar senantiasa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk selalu terus bersemangat membuka keimanan kita di dalam situasi dan kondisi pada saat hari ini. Tapi kita bersyukur saat pagi hari ini kita melihat rahmat Tuhan, lindungan Tuhan dan kesehatan Tuhan limpahkan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita terus keyakinan dalam kehidupan kita kepada Tuhan, kita tetap terus keimanan kita berjuang di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, Bapakku datang. Yang kasih Bapak ajak berdiri saudaraku. Ya, kita mau menyembah Tuhan. Kita boleh senantiasa merasa hati karena Tuhan dalam hidup saudara saya. Begitu berharganya dalam hidup saudara saya saat pagi hari ini. Oleh rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Bapakku datang. Haleluya. Menyembah
sungguh dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat begitu, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Saat pagi hari Tuhan kami bersyukur lewat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, lewat kasih setia-Mu, belas kasihan-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang selalu percaya berada dalam mengadakan Engkau Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terus Tuhan mampukan keimanan kami Tuhan, untuk kami selalu takut hanya pada Engkau saja Tuhan. Baik Tuhan pada saat pagi hari Tuhan, terkhusus bagi umat-umat-Mu yang mengadakan live streaming Tuhan di rumah, Kau jamah hati Tuhan dalam nama Yesus, Kau urapi Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan, iman kami percaya Tuhan semakin dikuatkan Tuhan, ada pemulihan bagi kami, ada suatu pertumbuhan rohani kami Tuhan, dan Allah SWT turut bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, dalam ibadah hari ini Tuhan, biarlah limpahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, ibadah raya ini Tuhan. Biarlah Tuhan seberapa kami hadir pada saat pagi hari, kami peroleh suatu kekuatan yang baru daripada Engkau, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami siap beribadah pada saat pagi hari hanya sesuai dengan pikiran Roh Kudus Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara berada, live streaming, biarlah kita tetap percaya, kita tetap semangat kepada Tuhan. Amin saudaraku. Bangkit seluruh nama Yesus. Haleluya. Biar kita membangkit, kita menunjukkan nama Yesus dalam kuasa namanya. Dia sedang bisa mengalahkan seluruh kuasa iblis yang berlaku dalam dunia ini. Haleluya. Biarlah nama Yesus adalah menara yang kuat bagi saudara saya, dalam perlindungan bagi saudara saya. Kita mau sebentar.
iblis. Amin saudaraku. Karena kita tahu secara manusia saudaraku, mungkin kita cemas, takut apapun terjadi dalam dunia ini. Tapi mari seberapa yang ada dalam hidup saudara dan saya, baik itu di streaming di rumah saudaraku, mari kita mengandalkan Tuhan Yesus. Biarlah iman saudara dan saya selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah kuasa yang Tuhan berikan pada kita sanggup mengalahkan iblis. Amin saudaraku. Kita angkat satu pujian lagi. Terima sukacita surga. Biarlah melalui terima sukacita di surga, biarlah memberi kekuatan bagi saudara saya. Dia memberi semangat bagi saudara saya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi saudara saya. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Yang merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
apapun yang terjadi dalam hidup saudara saya, mari andalkan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan bagi saudara saya. Firman Tuhan pelita bagi kaki ibu. Saudara beri kita Tuhan, jalan Tuhan, firman Tuhan, satu Allah, terang bagi saudara saya. Haleluya. Firman Tuhan. Saudara ini kita katakan yang bisa dinaikkan dan membawa kekuatan bagi saudara saya. Haleluya. Oh
bimbang dalam menghadapi cobaan dan musibah yang ada di Indonesia ini, saudaraku. Biar senantiasa kita tetap mau andalkan Tuhan, kita tetap mau percaya pada Tuhan dan berserah kepadanya. Maka Tuhan Yesus yang selalu ada di pihak saudara saya, itu yang memberikan kekuatan bagi saudara dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara saya. Amin, saudaraku. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman-Mu, firman Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini dengan cerita saudara tetap berdiri. Kita akan suatu pujian, Kau telah memilihku. Haleluya Yesus. Biar kita tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk pemulihan bangsa Indonesia. Biar Indonesia ini selalu dipulihkan, dibebaskan dari segala beban bencana yang ada. Karena itu Tuhan telah memilih saudara dan saya untuk memberikan kabar keselamatan, untuk memberikan kabar kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap berada di dalam Tuhan. Kau telah memilih. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku
Indonesia ini Tuhan mengalami suatu bencana yang ada Tuhan. Hamba memohon Engkau Tuhan, bencana yang Kau lakukan di dalam nama Yesus, Kau pulihkan Indonesia ini Tuhan menjadi negara yang sehat, yang bersih Tuhan. Hamba memohon pada Engkau Tuhan, limpahi dengan perlindungan dan kesehatan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, agar bangsa Indonesia ini Tuhan boleh bangsa yang menjadi milik Engkau Tuhan, bangsa yang penuh diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan Indonesia ini Tuhan menjadi negara yang makmur sentosa, dan kami kembalikan Tuhan yang hormat kemuliaan Engkau saja Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rendahkanlah hati kami Tuhan bagi umat-umat-Mu dimanapun dia berada Tuhan, itu melalui streaming ini Tuhan. Kau jamah Tuhan, biar Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami masing-masing, urapan-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan untuk hamba-Mu yang membawa kebenaran firman-Mu, biar limpahkanlah hikmat dan urapan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Agar kebenaran firman-Mu Tuhan, seberapa kami hadir Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh senantiasa dipulihkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh disemangatkan oleh kuasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kami kembalikan untuk hamba Tuhan yang mau firman Tuhan. Kami berserah. Haleluya. Puji Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan. Selamat siang, selamat kita bertemu kembali pada saat siang hari ini ya. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah ya. Selamat siang, selamat beribadah. Kiranya kita boleh tetap satukan hati kita ya, untuk kita bersehati. Kita percaya dimanapun kita berada, ketika nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diundang, Tuhan hadir di sana. Puji Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan. Pada saat siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak saudara membuka dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Kalau sudah ketemu, saya undang kita semua bangkit diri ya. Saudara menyimak di Alkitab saudara ya, di dalam pembacaan saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat yang dari langit." Puji Tuhan, dipersilakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Dari pembacaan yang kita baca pada saat pagi hari ini, kita boleh melihat bagaimana beberapa murid ya, dia bertanya kepada Yesus. Mereka mempertanyakan tentang masa, tentang waktu, tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus ya. Di dalam firman Tuhan di ayat yang tadi sudah kita baca, dikatakan di sini tanda-tanda tersebut ya. Alkitab mencatat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya, dikatakan ada hal-hal yang akan menyesatkan orang percaya ya. Kemudian dikatakan pula akan ada peperangan, pemberontakan ya. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa ya. Kerajaan melawan kerajaan. Kemudian dikatakan juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat ya, di berbagai tempat ya. Dan kemudian juga dikatakan di sini terjadi penyakit sampar. Ya, saya dikasih dalam Tuhan
kalau kita melihat ya, satu keadaan yang mengerikan ya, satu keadaan yang membuat hati kita berdebar ya, hati kita khawatir, hati kita mengalami ketakutan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita perhatikan ya, seperti Alkitab mencatat tanda-tanda tersebut ya, sudah kita alami ya. Kita boleh melihat peperangan terjadi di mana-mana. Kita boleh melihat kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa ya. Kemudian bencana alam, gempa bumi terjadi di mana-mana. Dan hari-hari ini saudara kasih dalam Tuhan, dunia sedang diviralkan, digemparkan dengan yang namanya satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Seperti saudara tahu, virus corona COVID-19 ya. Saudara, kita melihat keadaannya bagaimana ya, kita melihat kekhawatiran, kita melihat kecemasan ya, kita melihat ketakutan yang luar biasa sedang melanda dunia ini ya. Bukan di bangsa atau negara yang lain atau di luar negeri, tapi di negara kita sendiri, dekat dengan kita, di hadapan kita, supaya kasih dalam Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan itu semua harus terjadi, itu semua harus digenapi. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan bahwa itu tidak berarti kesudahan yang akan datang segera ya. Bahkan dikatakan pula akan ada kejutan-kejutan yang lain yang kita nggak tahu apa yang akan ada terjadi di depan kita. Kita nggak tahu soalnya kasih dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan jangan terkejut, jangan heran ya. Alkitab sudah mencatatnya dengan sedemikian rupa. Dan anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah tahu setiap hari membaca firman Tuhan, mereka gak akan terkejut dengan keadaan yang seperti. Karena firman Tuhan sudah mencatatnya terlebih dahulu. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan ya, kalau kita sudah melihat tandanya, kalau kita sudah melihat kejadian-kejadian seperti yang firman Tuhan katakan, lalu saudara kasih, apakah yang dipertanyakan dalam diri kita? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi itu semua? Ya. Menghadapi yang namanya kedatangan Tuhan kedua kali. Ya. Kita nggak akan selamanya tinggal di dunia ini. Ada satu kehidupan yang lain. Ya. Suatu saat gimana kita akan menuju ke sana. Ya. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, bersiap-siap, sedialah. Ya. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dihimbau untuk selalu siap, untuk selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita ya. Apalagi kita sudah ada di hari terakhir, akhir zaman ya. Jangan kita bersantai-santai ya, berlambat-lambat, bahkan tertidur seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka tertidur, mereka gak punya persediaan, mereka gak punya lampu api itu menjadi mati. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri, dia akan seperti gadis yang bijaksana, yang sudah mempersiapkan minyaknya, sehingga lampu itu akan tetap menyala ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita ada di hari-hari yang terakhir, kita mau mengisi waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kita, untuk kita selalu mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan berlambat-lambat, kita harus bekerja lebih keras, lebih giat ya. Karena waktunya sangat singkat ya. Kita nggak tahu di waktu-waktu yang lalu ya, gembala nggak tahu, saudara satu sama yang lain nggak tahu apa yang sudah kita lakukan ya. Apakah kita menyia-nyiakan waktu, apakah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan kembali mengingatkan dalam kehidupan kita di hari yang terakhir ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, mau mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, hidup takut akan Tuhan ya, hidup dalam pertobatan ya, memberitakan Injil kerajaan Allah ya. Mungkin kita tidak secara langsung memberitakan firman Tuhan, tetapi setidaknya melalui karakter kita, tingkah laku kita, firman Tuhan dinyatakan dan dilihat orang-orang di sekitar kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mempergunakan kesempatan yang ada. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di dunia ini menyadarkan kita
bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah sebentar lagi. Paulus katakan di sana, tetapi atau karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, bekerja memberi buah. Ya, nyatakanlah melalui dalam hidup kita satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin peristiwa, keadaan, situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita ya, sepertinya membahayakan, mengancam kita, mencekam kita, membuat kita takut. Tetapi kiranya itu semua tidak membuat kita berhenti untuk selalu senantiasa mengeluarkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, kita minta menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan Matius 24:13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dunia semakin hari tidak menawarkan kebaikan-kebaikan. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin buruk. Tetapi mereka yang bertahan sampai akhir, mempertahankan imannya, mempertahankan kesetiaannya, mempertahankan kemurnian hatinya, mempertahankan hidupnya untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Firman Tuhan katakan mereka akan selamat. Berkat yang luar biasa. Tujuan kita yang utama yang ada di dunia ini. Sudah kasih dalam Tuhan, saya mau katakan mungkin dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini, kita sedang berjuang untuk tetap ada di dalam firman Tuhan. Kita sedang melakukan firman Tuhan ya. Kita sedang belajar hidup benar, hidup kudus. Saya mau katakan bertahanlah ya. Terus berjuang, pertahankan posisi itu ya. Karena apa? Karena upahnya sangat besar yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Waktunya sangat dekat. Bekerjalah dengan giat, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, setialah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan hiduplah terus dalam pertobatan. Yang masih belum, mumpung ada waktu, mari kita mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, saya mencatat di sini dengan adanya peristiwa, tanda-tanda yang sudah terjadi di tengah-tengah dunia ini, ya saya kasih dalam Tuhan. Ya, ini menyatakan bahwa dengan terjadinya tanda-tanda zaman, menyadarkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu terbatas. Kalau kita melihat sudah kasih dalam Tuhan, virus corona ini ya, kita tahu ya, semua orang ya, gak peduli mau kaya, mau miskin ya, mau anak-anak, mau orang dewasa, orang tua ya, mau pejabat ya, mau orang yang pinter, mau yang biasa-biasa saja, saya kasih dalam Tuhan, semuanya kena ya. Manusia kita boleh melihat bagaimana nggak ada dayanya, nggak ada kemampuannya ya. Yang mereka punya uang, mungkin mereka berusaha untuk berobat ke sana ke sini ya, saudara kasih dalam, mengupayakan dengan begitu sangat luar biasa, saudara kasih dalam. Tetapi kita melihat ya, udah banyak yang gugur ya, udah banyak yang pulang duluan. Saya kasih dalam Tuhan, menunjukkan betapa terbatasnya kehidupan kita ya. Kekuatan kita, firman Tuhan katakan hidup manusia seperti uap ya. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap ya. Kemudian seperti rumput, sebentar kering dan bunganya gugur. Betapa lemahnya keadaan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian tenaga kita terbatas, ya, pengetahuan kita terbatas, kekayaan kita terbatas. Ya. Penuh dengan keterbatasan di dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang percaya, kita menyadari juga bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Ya. Dia adalah kemampuan di dalam kehidupan ini. Kemana lagi kita bisa dapat lari, hanya kepada Dia saja Tuhan kita ya. Kita mau minta pertolongan kepada tetangga kita aja mereka ketakutan ya kan. Kita mau minta tolong kepada sahabat
sahabat kita yang di luar negeri saja mereka juga mengalami pengalaman-pengalaman yang sama yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu sebagai orang-orang percaya, kiranya kita mau menyadari bahwa sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Dia sumber kekuatan kita. Ya. Saat kehidupan saya dan saudara yang mengalami kelemahan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, wajar sebagai manusiawi. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 di sana dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya. Jadi kekuatan kita akan temukan di dalam Tuhan saat kita menantikan Tuhan. Perjumpaan kita dengan orang tua kita, perjumpaan kita dengan Bapak Gembala, dengan pengurus gereja, ya, tidak akan bisa mempengaruhi atau memperbaharui kekuatan kita. Tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Ya. Oleh karena itu, mari kita semakin intim dengan Tuhan. Waktu-waktu ini sering kasih dalam Tuhan, kita diberikan waktu untuk tinggal di rumah. Ya. Tinggal di rumah, ya. Jangan cuma tidur saja, sore kasih dalam Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada untuk intim dengan Tuhan. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Puji Tuhan, di Indramayu masih ada dalam zona hijau, sore kasih dalam Tuhan. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak menginginkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya tetap aman semuanya terjadi. Ya. Tetapi ketika mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saya kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya kekuatan Tuhan akan memampukan dalam kehidupan kita. Dia sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, mari kita mau tetap datang kepada Dia. Cari Dia, nantikan Dia, temukan wajahnya, bersekutulah bersama dengan Dia. Ya, maka kekuatan Allah itu akan memenuhi dalam kehidupan kita. Kita akan terbang seperti Raja Wali mengatasi badai, ya, mengatasi persoalan hidup, kesukaran, ya, yang terjadi diperhadapkan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, karena mereka akan semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua selanjutnya sering kasih dalam Tuhan. Yang pertama tadi bahwa dengan peristiwa yang sudah kita lihat, tanda-tanda zaman menunjukkan datangnya hari kedatangan Tuhan sangat dekat. Kemudian dengan keadaan zaman yang semakin hari semakin buruk, ya, menandakan bahwa kekuatan kita ini terbatas, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa perlindungan yang aman hanya di dalam Yesus. Perlindungan yang aman hanya di dalam Yesus. Tidak ada tempat yang aman selain di dalam Yesus. Ada beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, ya, saya terima share dari WA, ya, yang katakan seperti ini, kata-katanya seperti ini. Kalau kerusuhan saja, kalau keributan saja, ya, kita bisa pindah ke tempat yang aman. Atau yang punya uang bisa ke luar negeri beli tiket, ya, pergilah mereka menuju ke tempat yang aman. Tetapi saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita mau lari kemana? Seluruh dunia mengalaminya, ya. Di mana-mana virus itu sedang menyebar, ya, dengan begitu sangat cepat, ya. Gak ada tempat yang aman di dunia ini. Saya mengatakan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa tempat yang aman hanya di dalam Tuhan. Amin. Dialah tempat aman dalam hidup kita. Dialah tubuh pertahanan kita. Dialah kota benteng dalam hidup ini. Dialah tempat persembunyian kita, ya, tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang hidup selalu menjadikan Tuhan tempat perlindungan dalam hidup ini. Mazmur pasal 91, kita akan melihat sering kasih dalam Tuhan. Satu ayat yang sering sekali dibaca, ya, akhir-akhir ini, ya. Mazmur pasal 91.
ayat yang ke-1 kita akan mulai baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Luar biasa dikatakan di sini. Orang yang kalau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat di mana dia bermalam, di mana dia tinggal hari-hari yang mungkin sudah dilalui, dia hanya menjadikan Tuhan di bawah kaki Tuhan adalah satu tempat yang paling aman dalam kehidupannya. Ketika kesukaran datang, ketika kesulitan datang, dia akan berkata seperti ini, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Kita punya Allah yang dapat kita percayai dalam hidup ini. Saat dunia tidak bisa kita pegang, saat dunia menawarkan, sering kasih dalam Tuhan, memaparkan ya tentang bagaimana kesulitan, tentang bagaimana kesukaran yang sering kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini menyatakan bahwa Tuhan sebagai tempat yang aman, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Firman Tuhan dikatakan yang ku percayai. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadikan dia tempat perlindungan kita, benteng pertahanan kita, ya, perisai di dalam kehidupan ini, ya, tempat persembunyianku. Hanya di bawah kaki Tuhan, hanya di dalam lindungan Tuhan. Dan berbahagialah kita, orang-orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan dalam hidup ini. Ayat yang selanjutnya dikatakan, saudara pasti sudah sangat tahu bagaimana ketika kedahsyatan datang, ketika keributan datang, orang-orang yang berlindung dalam lindungan Tuhan mendapat perlakuan khusus di hadapan Tuhan. Ya, pembelaan Tuhan, pemagaran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun yang dilewatinya sulit, sekalipun pengalaman-pengalaman yang harus dilaluinya mungkin menyesakkan dalam kehidupan ini, tapi Tuhan, dia katakan ya, dia akan menjadi penolong di dalam hidup kita, pelindung di dalam kehidupan kita semua. Yang terakhir, sudah kasih Tuhan, lewat peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah kita lihat, yang telah kita alami sekarang ya, menyadarkan kita bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Hari-hari ini sudah kasih Tuhan, kita melihat banyak sekali orang-orang yang kehilangan pengharapan. Ketakutan menguasai dalam hidup mereka, kekhawatiran, kebimbangan, ya. Sekali lagi saya katakan wajar sebagai manusia. Saat dunia memaparkan, menuangkan tentang kematian, ya saya lihat hari-hari terakhir ini banyak yang mati, ya, di negara yang lain, di Italia dikatakan beribu-ribu bahkan lebih. Sudah dikasih dalam Tuhan, ya, yang kita lihat kematian di mana-mana, ya. Mungkin kita merasa sepertinya untuk melihat ke depan, jauh ke depan, sepertinya suram, ya. Sepertinya nggak mungkin ada titik terang di sana, ya. Karena korban semakin hari semakin berjatuhan, ya. Tetapi saya mau katakan saudara sekalian di dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Yesus memberikan kehidupan, Yesus memberikan masa depan yang penuh harapan. Bahkan dia adalah pribadi yang akan mampu memberikan pengharapan, keselamatan, bahkan sudah memberikannya di dalam kehidupan kita semua. Jadi jangan pesimis, ya. Jangan khawatir, jangan putus asa. Saudara kasih dalam Tuhan, dialah satu-satunya pengharapan yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya boleh melihat kembali ke khotbah 2 minggu yang lalu, ya, tentang bagaimana 10 tulah, ya, yang mengancam Mesir dan orang Israel ada di tengah-tengah bangsa Mesir, ya. Dari ke-9 tulah, ya, bangsa Israel bisa lewati, ya, dikhususkan, ya. Tetapi ketika memasuki tulah yang ke-10, dikatakan tidak ada satupun yang
semua orang yang ada di wilayah Mesir, ya, semuanya akan mengalami kematian bagi anak-anak sulung dalam satu keluarga. Ya, akan terjadi tangisan, akan terjadi satu duka cita yang luar biasa di sana, saudara kasih. Semuanya tidak terkecuali. Tetapi oleh karena darah anak domba yang disembelih dan dilaburkan di depan pintu, ambang pintu kehidupan orang-orang Israel, rumah keluarga orang-orang Israel, ketika malaikat maut datang dan mereka melihat tanda darah di ambang pintu, mereka melewatinya. Bagi orang Israel yang tidak melaburkan tanda darah di ambang pintu mereka, ya otomatislah mereka alami kematian bagi anak sulung. Saudara, kita bersyukur kita punya anak domba yang sudah mau mati buat kita semua, ya, yang sudah darahnya dicurahkan buat kehidupan kita semua. Dia mati, dia mau bangkit dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk supaya kita memperoleh kehidupan, ya. Jadi berbahagia dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus ada masa depan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada keselamatan. Oleh karena itu, jadikan dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Yeremia 17:18, ya, jika katakan orang yang berharap, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, mereka akan melihat berkat Tuhan, ya. Mereka tidak akan mengalami yang namanya terik matahari, terik panasnya matahari, ya. Mereka akan tetap berproduksi, mereka akan tetap hidup, mereka akan tetap subur, ya. Karena apa? Karena mereka menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Hari-hari ini, ya, mari kita semakin tingkatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Saat dunia menawarkan, ya, menampilkan yang buruk-buruk, kita anak Tuhan, kita mau tetap positif bahwa pengharapanku hanya di dalam Tuhan, bahwa pengharapanku adalah pengharapan yang pasti, ya. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan. Terus berharaplah kepada Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah menawarkan dalam kehidupan kita tentang kehidupan. Wah, semua, saudara. Tanda-tanda zaman tentang menawarkan, memaparkan, menuangkan, ya, memperlihatkan tentang betapa sulitnya kehidupan di dunia ini. Tetapi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, mereka akan melihat hari-hari mereka baik karena Tuhan beserta dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sepanjang lebarkan, kiranya semua menjadi berkat kekuatan di dalam kehidupan kita semua, ya. Sampai kita semua bangkit berdiri sambil singer, ya, menaikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dia hidup, ada harapan. Dari 1, 2, 3. Kalau percaya kepada Tuhan, semakin dunia memberikan
beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Roh kami kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu boleh untuk membangkitkan semangat kami Tuhan. Yang saat ini Tuhan memang benar Tuhan. Seringkali kami kehilangan harapan dalam kehidupan kami, kehilangan harapan masa depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami akan melewati semuanya Tuhan. Bersama Engkau kami akan boleh melewati hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur yang kami boleh lalui pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa berjemaat-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan berjemaat di tempat ini Tuhan-Ku yang selalu memberikan kesehatan, yang selalu memberikan kehidupannya, kesehatannya, masa depannya Tuhan-Ku yang selalu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan. Senantiasa Tuhan-Ku yang memberkati, Tuhan-Ku yang beri kesehatannya Tuhan, beri hikmat akal budi dan terus Tuhan tetap memuji dan nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Walau kami tidak di gereja Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami percaya kami menerima berkat-Mu yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, ada inilah saudara bahwa tindakan streaming ini adalah suatu tindakan iman, di mana doa itu pelaksananya yaitu pelaksanaan iman kita walaupun di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi percaya kita kepada Tuhan. Amin saudara. Dan ini saudara akan saya umumkan warta jemaat untuk minggu depan. Dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada pelayan pada minggu ini yang telah maupun puji-pujian, musik dan juga pemberitaan firman Tuhan. Ibu Gembala, saya Gembala mengucapkan, staf Gembala mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah Tuhan yang jadwal pelayanan minggu depan, yaitu dalam minggu depan biasa untuk jemaat
khususnya di libur atau di streaming di rumah atau rest home, saudara. Jadi yang tugas biasa seperti biasa akan diadakan kebaktian di sini. Yang akan bertugas nanti minggu depan yaitu pimpin pujian Bapak Erto dan singer Bapak Hendra dan Ibu Gin. Dan untuk LCD Saudara Hazel, saudara, dan untuk minggu depan saudara akan diadakan perjamuan kudus, saudara. Jadi nanti staf gembala akan berkunjung ke saudara untuk melaksanakan atau untuk mengantarkan bahan perjamuan tersebut, saudara. Jadi tetap berjalan biasa di rumah. Nanti caranya nanti staf gembala yang akan mengkondisikan. Amin, saudara. Yaitu yang untuk selanjutnya, saudara. Jadi tetap minggu depan saya ulangi lagi ada perjamuan di rumah masing-masing. Nanti untuk caranya nanti staf gembala yang akan melakukan. Persembahan, saudara, persembahan persepuluhan nanti transfer ataupun menitipkan ketika kita berkunjung ke rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Dan apabila saudara mentransfer, silakan ke rekening BCA saudara, yaitu dengan nomor 3030258982 atas nama Eta Yesi. Dan saudara, itulah saudara pengumuman Rabu dan Jumat untuk kegiatan Rabu dan Jumat kita biasa akan dilaksanakan streaming, dan untuk yang bertugas tetap hadir. Ya, terima kasih. Hari Rabu siapa yang tugas? Hari Rabu yaitu Ibu Yohana yang akan memimpin pujian. Terima kasih. Itulah saudara. Nanti mungkin ada kekurangan, nanti bisa dilihat di info GPDI deretan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, mungkin kita terpisah jarak satu sama yang lain, kita percaya ketika kita sehati, Tuhan hadir bersama-sama dalam hidup kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara kita semua bangkit berdiri dengan pujian kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah limpah. Thank you.
kami dengan berlimpah-limpah dan membentengi kami orang-orang yang percaya dan jemaat semua yang ada. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah kami satu-satunya yang sanggup untuk menolong dan memberkati dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat siang hari ini untuk kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya baik kami yang di gereja maupun yang di rumah sudah terima berkat-berkat yang daripada Tuhan, sudah dikuatkan, sudah dimenangkan di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya pribadi yang menjadi satu-satunya pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan Tuhan GPDI Eretan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan Engkau memakai pelayanan yang ada dengan menjadi pelayanan yang maju, yang diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, anak-anak Tuhan boleh setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat yang ada maupun di wilayah Eretan, di luar kota Eretan, dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, baik dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam cita-cita mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan akan selalu senantiasa campur tangan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, sehingga dalam kehidupan mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu menjadi nyata atas hidup mereka semua. Anak-anak Tuhan yang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan Yesus. Bilur-bilur Allah menjamah atas kehidupan mereka semua. Mereka sudah lama tidak setia kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan mereka kembali. Tuhan menghidupkan roh mereka kembali untuk semangat memuji Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan, apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan hikmat atas kehidupan mereka semua, sehingga mereka boleh lewati setiap masalah mereka dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan hidup, yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kiranya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah kami, pengharapan kami yang sanggup untuk menolong dan memberkati kami. Namun kami percayakan semua kepada waktu dan rencana Tuhan saja yang terbaik atas kehidupan kami semua. Anak-anak Tuhan yang sudah menopang pekerjaan Tuhan, lewat tenaga mereka, pikiran mereka, waktu mereka, doa-doa mereka sudah naikkan ke hadapan Tuhan. Mereka sudah membawa makanan berkat Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Berkat Tuhan menyertai atas kehidupan mereka semua. Kami percaya Engkau memelihara dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih. Kehidupan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kau mengerti apa yang terjadi hari-hari ini, dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, dengan peristiwa yang adanya Tuhan Yesus, virus corona ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon perlindungan yang daripada Tuhan. Kiranya peristiwa ini boleh cepat berlalu, dan kami semuanya Tuhan tetap aman dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Kami dijauhkan dari itu semuanya Tuhan, menjadi perisai atas kehidupan kami, sehingga kami terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan memberkati setiap kebutuhan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa ini. Tuhan akan mengadakan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kota, bangsa, dan negara kami, lingkungan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberi keamanan, kedamaian, ketentraman lewat musibah yang ada. Tuhan akan membela, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Memakai para pimpinan yang ada, presiden, wakil presiden, dan jajaran pemerintah dari tingkat tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Tuhan berikan kemampuan, berikan kesanggupan, sehingga mereka dapat mengatasi masalah ini dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para medis, mereka yang berdiri di garis depan. Tuhan berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan perlindungan atas kehidupan mereka semua. Mereka sedang berjuang untuk mengatasi peristiwa ini, penyakit ini. Kami percaya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga akan berlaku atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak kami yang baik. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Berikan semangat, sukacita, damai sejahtera. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan,
dengan pertolongan yang daripada Tuhan, dia boleh dapat melayani kembali dengan pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan terus melakukan karya-Mu atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan pada saat siang hari ini. Setiap pergumulan mereka kembali kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan mendidik, Engkau akan menjangkau mereka dengan kasih Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Bapa kami yang di dalam surga. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada saat siang hari ini. Kami yang akan pulang, kami akan tetap di rumah, dan kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya kami pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anugerah anak laki-laki, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua saat siang hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Itu